Yang pertama, kalau ini standar, saya sebut standar, kalau kamu gombal biasanya pakai ini. Cinta. Penjelasannya panjang, tapi ya, menikah jadi salah satu alasan biasanya paling populer. Kemudian yang kedua, happiness. Ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram. Daripada kita pacaran sembunyi-sembunyi terus, nikahlah kita, aman misalnya. Ingin nyaman, khawatir kehilangan, khawatir ditinggal. Kalau sudah nikah kan khawatirnya sudah berkurang banyak. Sudah kena aja kok. Misalnya kamu kan tidak khawatir lagi, sudah resmi kok, sudah jadi milikku sekarang. Itu emotional security. Bagi yang sudah punya pacar kok tiap hari bingung terus, gelisah terus, menikahlah. Gelisahmu yang lama akan hilang, ganti gelisah yang baru. Oke, tapi kan lumayan tenang. Kalau kemarin kamu masih sembunyi-sembunyi, dikejar-kejar. Seperti yang ketiga, companionship, escape from loneliness. Sekarang berdua, tidak lagi bersatu. Jadi sekarang sudah punya pasangan. Kalau tadi ada masalah dipikir sendiri, sekarang sudah berdua. Masalahmu, masalahku sekarang. Nah, itu escape from loneliness. Jangan salah, nanti mungkin pernikahan itu di usia-usia sudah tua, sudah lanjut, itu loneliness ini problem. Anak-anaknya sudah besar, sudah kemana-mana, di rumah hanya berdua. Jadi kesendirian bisa jadi motif untuk orang lebih baik menikah. Yang keempat, kalau ini drama ya banyak. Parent wishes, membahagiakan orang tua, keinginannya orang tua. Itu motif juga, alasan menikah. Yang paling sering tanya kapan kamu nikah kan kalau kamu sudah cukup umur kan orang tuamu. Dulu waktu SMA, waktu kuliah dilarang-larang pacaran. Begitu kamu lulus, kapan kawin? Gitu. Ya kamu jawab, oh sejak kemarin nyari tidak boleh, sekarang suruh kawin. Jadi people parent wishes, jadi keinginan orang tua. Memenuhi keinginan orang tua itu kan kebahagiaan tersendiri. Jadi itu alasan keempat. Oke, ada alasan kelima, economic security. Ada orang menikah itu untuk ekonomi. Wah, saya ini lontang-lantung, alhamdulillah dapat pasangan sudah mapan. Nah, itu economic security. Saya ada tetangga dulu zaman saya kos itu, kerjaannya cuma becak, tapi istrinya 4. Tuh, pas saya ngobrol ternyata simpel motifnya ekonomi. Karena istrinya 4 ini, 4-4-nya jualan di pasar. Yang satu jualan apa, ini jualan apa, jualan apa. Jadi kan ada 4 pedagang ngumpul jadi satu tambah tukang becak. Secara ekonomi terjamin. Loh. Ya boleh kamu jadi strategi ekonomi. Jadi ternyata nikah satu tidak cuma urusan nambah istri, juga untuk strategi ekonomi. Hidupnya lebih mapan akhirnya. Oke, itu ada lagi, saya tidak tahu ada nggak yang nomor 6 nih, adventure. Jadi ingin ngerti rasanya nikah itu kayak gimana, ingin punya pengalaman. Ya, my life and my adventure. Nah, antara lain menikah itu tadi. Jadi ada loh yang diam-diam nikah itu hanya ingin tahu saja. Ya kalau tidak cocok ya bisa di cancel Pak, nanti pulang lagi. Adventure masih bagus karena ada yang kalau di situ nggak ditulis, tidak boleh, alasannya hanya ingin senang-senang, ingin enaknya saja.
Makanya mungkin pernah saya cerita ya, saya diceritain ada sejenis prostitusi syariah. Ini saya tidak tahu, itu mungkin istilah ini kritik sebenarnya. Jadi ada praktek semacam itu dengan mempermainkan hukum Islam, hukum agama. Kalau dalam fikih namanya khilah. Jadi booking, kemudian sebelum masuk kamar di situ disediain tak kaumnya untuk mengijabkan, ditambah saksi. Tidak butuh wali karena perempuannya juga sudah tidak single lagi, janda. Karena janda, jadi dia bisa tidak butuh wali, ditambah saksi, tinggal butuh pak kaum. Terus sebelum masuk kamar ijab qabil, qabil itu masuklah ke dalam kamar. Besok pagi kalau sudah selesai ya saya ceraikan engkau. Jadi bisa secara fikih bermain semacam itu. Ya kalau mau hanya lihat itunya sah. Tapi kalau model kayak gini, kamu nanti bisa tiap malam ganti pasangan. Qabil itu terus kamu tiap malam. Jangan-jangan nanti kamu juga milih madhab yang bahkan tidak butuh yang menikahkan, tidak butuh saksi, yang penting antara tim suka sama suka, sah. Bisa semacam itu kalau ingin hanya mempermainkan hukum. Makanya di situ tidak tak tulis, hanya ingin senang-senang. Visi dan misi dari pernikahan hilang. Itu hanya beli. Sama saja kayak yang beli yang lain. Jual beli itu kan asal suka sama suka selesai. Jadi itu masih tidak termasuk alasan menikah, karena itu bagi saya tidak menikah. Mungkin hanya kawin. Kalau kawin iya. Terus compatibility and common interest. Ada orang nikah itu karena cocok. Wah, saya ngobrol setengah jam cocok, semoga besok dilamar lah misalnya. Nah, itu ada kecocokan. Ternyata minat kita sama. Ada yang begitu. Jadi compatibility karena rasa cocok saja. Terus mungkin yang muda-muda banyak yang ini physical and sexual attraction, tertarik karena secara fisik. Atau mungkin bukan fisiknya tapi seksual, karena pikiranmu ke situ terus lihat siapa saja bayanganmu kapan kawin itu, terus akhirnya ya terus ya kawin. Jadi itu physical and sexual attraction. Terus yang ke-9, kalau ini perempuan banyak ingin punya anak, ingin ngomong anak, ingin punya penerus. Nah, itu alasan menikah. Jadi ya kalau kamu retorikanya pintar, nembak orang untuk nikah itu ya tidak harus kamu mau nikah denganku, itu ndeso. Kamu ingin ngomong anak enggak misalnya. Oke. Ya. Nanti jawabannya sudah tuh. Oke, jadi itu fitrah juga pingin punya anak, itu kan insting. Kemudian yang terakhir kalau ini pasti religious, social, cultural obligation, tanggung jawab. Karena kita sebagai makhluk sosial, makhluk budaya, mengikuti perintah agama. Kalau ini motif normatifnya. Jadi saya bilang tadi orang nikah itu bisa 10-10-nya, bisa mungkin 2 di antara 10, bisa 1 di antara 10, bisa 4, bisa 5, silahkan. Bagi yang sudah nikah boleh untuk refleksi dulu, aku nikah itu karena apa, 1 di antara 10 ini. Ada enggak kira-kira 5 atau di atas 5 lah. Karena semakin banyak motifnya biasanya semakin kuat ikatannya. Jadi kalau alasannya saya 9 pak, itu lumayan. Saya 1 pak, itu aja saya tidak yakin. Mungkin setengah pak misalnya. Kan ada gitu alasannya, misalnya cinta misalnya. Ini saya juga tidak yakin pak, ini cinta bener apa enggak. Nah itu kan setengah berarti. Jadi itu
alasan-alasan orang untuk menikah.